sejak tanggal 29 Maret sampai dengan kemarin tanggal 18 April itu adalah pola penularan komunal, berkelompok pada acara-acara yang mengumpulkan banyak orang. Tapi semakin kesininya itu adalah penularan di dalam rumah. Gambarannya ini apa? Ini gambaran bahwa penyebaran ini terjadi karena ada pergerakan, ada kontak. Nah, sayangnya orang yang kontak ini sama sekali dia tidak tahu kalau ini pasien atau mereka positif. Kemudian kenapa banyak? Karena kami melakukan tracing. Dari kasus pertama 15 kasus, hasil tracing yang keluar itu dari 15 kasus 4 orang itu adalah hasil tracing atau presentasinya sebesar 16%. Kemudian sampai ke 32 malam ini adalah berjumlah 11 orang hasil tracing atau sebesar 34%. Itu yang kedua. Yang ketiga, hasil tracing pencarian mereka atau orang yang pernah kontak dengan kasus-kasus terdahulu ini masih akan tetap dilakukan, pasti akan meningkat, tetapi target kami tidak meningkat seperti tracing atau kasus-kasus 15 kasus pertama yang betul-betul transmisi lokal, kemudian penularannya komunal. Oleh karena itu, pada tracing di second generation atau generasi kedua ini kami akan lakukan untuk 2-3 kali kontak dengan orang yang sudah positif. Misalnya kasus 032, kami akan mencari kontak erat dekat. Kemudian kasus ini sudah kontak dengan siapa saja, kan rata-rata itu ada 5, lebih kurang 5 tempat akan dikunjungi. 5 tempat ini siapa saja. Nah, kalau kami menghitung kira-kira kalau dari 7 orang terus kontak satu orang misalnya 30 saja, sekurang-kurangnya 30, maka dari 7 kasus positif ini lebih kurang kami akan tes antara 210 orang sampai 300 orang. Nah, orang-orang yang pernah kontak ini kami juga akan tracing. Jadi levelnya sampai kami mencari pada level generasi keempat, gitu. Ini kami sebut dengan generasi kedua. Intinya adalah pada generasi kedua dia tidak boleh lebih daripada generasi pertama. Demikian pula nanti di generasi kedua ke generasi ketiga tidak boleh lebih kasusnya dari generasi kedua. Ini adalah pola yang akan kami terapkan di dalam minggu ini, seperti itu. Tetapi kami bersyukur bahwa dengan mencari kontak erat, kemudian di testing, kemudian diketahui hasilnya, maka sebenarnya itu bagian daripada upaya pemutusan rantai penularan. Namun yang paling berkontribusi besar adalah tolong masyarakat ini tidak bergerak, tetap seperti 3 hari belakangan ini, itu sangat bagus sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong ketika tim kami berkunjung ke rumah-rumah, tolong kami diterima, disambut dengan baik. Dan bagi tetangga, jangan keluarga itu distigma. Ini akan menghambat tracing kontak, karena informasi menyatakan seseorang sakit untuk kemudian bisa menyatakan mereka dalam status sebagai pasien dalam pengawasan, orang dalam atau PDP atau orang dalam pemantauan atau ODP maupun orang tanpa gejala atau OTG. Ini tidak hanya berdasarkan tanda gejala dalam 14 hari terakhir atau lebih setelah kontak, tapi yang terpenting adalah cerita dari mereka yang di tracing. Dia pernah pergi kemana saja, dia dengan siapa, dia pada acara apa, itu akan membantu kami. Jadi nanti yang kami lakukan dalam minggu depan adalah itu, supaya dengan intervensi seperti yang sudah kami rencanakan, melakukan semua tracing kontak sampai generasi ketiga, kita berharap di generasi ketiga kasusnya itu tidak akan sebanyak di generasi kedua dan generasi pertama.